Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke section atau part 3 dari video ini, alias part terakhir. Mungkin di sini saya akan coba apa ya, sharing sedikit sih tentang apa yang pernah saya kerjakan dengan DHS, yaitu tentang sebenarnya tentang tesis saya. Di sini akan saya coba tunjukkan tentang data-datanya ya, contoh layout datanya, dan beberapa part yang pernah saya gunakan dalam menganalisis datanya. Dan mungkin nanti di akhir acara atau di akhir video saya juga akan menunjukkan sedikit tentang apa yang bisa dilakukan dengan DHS, terutama saya mau sharing sedikit tentang tesis saya juga. Nanti mungkin untuk teman-teman data akademi dari Kanopi akan membantu juga untuk upload dari materi ini juga. Oke. Jadi mau recall sedikit tentang dataset ini. Jadi ada 7 dataset ya. Birth record, couple record, household record, individual, children, men's household member. Jadi nanti memang sangat tergantung oleh kebutuhan data teman-teman gitu, risetnya tentang apa. Tapi izinkan saya untuk sharing based on pengalaman saya, karena saya juga kalau misalnya disuruh ini mungkin agak lupa sedikit tentang struktur datanya yang memang agak sulit. Perlu kita catat sendiri sebenarnya ini variabel apa di data mana gitu. Coba misalnya sekarang nih kebetulan saya udah punya untuk DHS-nya full ada 7 ya. Coba kita bisa mulai dari household karakteristiknya yang IDHR ya. Household record kan ya. Ini ya IDHR 71DT yang paling gampang. Nah, dia di sini dalamnya ada seperti ini sih, saya juga kurang tahu nih yang DCT, FRQ, FRW segala macam, tapi kalau boleh dilihat, kalau do file-nya, ini sebenarnya dia tentang ininya. Justru, jadi apa ya, mereka tuh nggak punya codebook ya. Codebook itu adalah suatu buku tentang isi nama variabel dan deskripsinya gitu. Tapi mereka justrunya codebooknya tuh dibikinnya di do file. Gitu. Jadi teman-teman sebenarnya bisa lihat di setiap do filenya di dalam ininya ya, folder datasetnya ya. Ini sebenarnya ada apa aja variabelnya dan penjelasannya itu apa aja gitu di sini. Ya kurang lebih. Kalau misalnya kita lihat datanya sini IDHR 7FL DTA. Nah, ya ini kurang lebih datanya. Jadi kalau kita lihat di description, ini banyak sekali datanya. Jadi memang harus disesuaikan juga dengan kurang lebih apanya ya. Ya kebutuhan data kita balik lagi seperti itu. Nah dia karena ini di household level ya. Kalau kita browse datanya, memang dia setiap line itu adalah setiap household gitu. Jadi kan tadi kita udah lihat ya bahwa observasinya itu ada 47.963 rumah tangga. Jadi memang di setiap itu adalah satu rumah tangga gitu. Nah, ini makanya tadi kalau kita lihat ada yang sama ya variabelnya, deskripsinya. Ini sebenarnya karena mungkin lebih dari satu orang gitu. Itu misalnya level education, untuk anggota pertama, anggota rumah tangga pertama sampai anggota rumah tangga ke-24. Gitu. Nah, inilah contoh datasetnya kalau untuk yang household ini. Kalau misalnya yang paling gampang ya, let's see ya, kita contoh. Biasanya yang section HV nih yang baru yang household level. Kalau kita bahas ini juga ternyata ya. Sorry, mungkin terlalu broad. Sorry. Ini, misalnya nih, nah ini jadi kita tahu nih untuk struktur rumah tangganya ya. Misalnya kita mau tahu apa ya berapa sih
household member di rumah itu, berarti kita bisa pakai Zoom HP09 atau misalnya teman summarize HP09 detail ya. Paling kecil satu, paling banyak ada 24. Jadi udah satu rumah tangga ada 24 orang. Gitu. Terus misalnya kita mau nyari type of place resident itu apa ya? Ya, saya juga udah lama nggak buka. Oh ya, urban rural. Oh, saya sih kita baik juga ya. Nah, jadi misalnya household sample baik itu, misalnya kita let's say HV005 ya. Jadi kalau misalnya kita pakai app HV025, I think HV round HV025. Oh ya, kurang lebih udah segini. Coba kita lihat HV005. Ya, ini kurang lebih samplingnya ada satu rumah tangga di sini mencerminkan 35.000 ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Tapi coba nanti di consult lagi, saya nggak mau ngasih ini tentang weight, takut salah juga. Ya, tapi kurang lebih ini untuk yang peta householdnya seperti ini. Misalnya, apa lagi ya? Well, nah dia ada wealth index juga nih. Jadi misalnya kita di ya, tab HV270 ya. Nah dia ada nih wealth indexnya. Sorry. Misalnya kita mau HV270 di cross dengan urban rural tadi apa nih HV025 ya? Kita balik. Oh. Ya ini misalnya kita mau bagi lah ya, ada wealth index gitu, kita lihat berapa persen sih yang ini ada di urban rural. Tapi ini ingat belum di weight, jadi ini take this as a caveat juga. Tapi harusnya sih ini out of curiosity ya. So, kita pakai AW tadi HP 05. I think hasilnya harusnya sama dengan FW ya, secara persentase ya maksudnya. Oh iya, secara persentase harusnya memang sama sih. Itu kalau kita lihat secara kita lihat bahwa di rural lebih banyak orang miskinnya ya. Sure, dibanding orang kota di urban. Itu ini kayaknya dulu sih ini saya gunakan juga ya. Uh, misalnya kita mau tab ini ya, provinsi ya. HV04. Nah, jadi persebaran bisa kita lihat nih, banyak ngumpul di Jawa Barat gitu ya, rumah tangganya. Jadi secara persentase memang seperti jadinya seperti itu. Jadi ini contoh untuk menggunakan data di household recode. Jadi memang dia untuk household ininya. Misalnya nih, ini ya, misalnya kita di HV204, 205 gitu ya. Misalnya ada tipe toilet gitu. Tipe toilet itu apa sih? Tipe toilet HV205. Flush to septic tank, flush with no septic tank, segala macam. Terus electricity. Yes, no. Mungkin di beberapa
Ini juga apa, di beberapa source of drinking water. Dia mungkin nggak full sampel ya. Kita tahu bahwa ada sampelnya harusnya dapat 7963, tapi dia mungkin karena ada yang nggak dijawab ataupun gagal diwawancara, jadinya dia makin ke sini variabelnya dia nggak full. Di sini mayoritas berarti source of drinking water dari tube well or borehole. Jadi mungkin dari air ini ya, air apa nih, sumur, pompa. Tuh. Punya radio nggak? Nah, sih. Ya, tuh misalnya kita mau tap HV tadi 207 radio dengan HV 025 ya, urban rural. Kita balik sukanya. Terus ini kita di urban lebih punya banyak radio daripada di rural. Ini kalau kita ganti misalnya kayak electricity ya, si ada nggak nih yang nggak kena ya? Di urban, di rural lebih banyak yang nggak punya electricity, 6,5% dari rumah tangga. Atau misalnya kalau kita mau apa namanya pakai ini apa namanya pakai wake, kita bisa pakai HP 0 ya. Sorry, malah HP 207 misalnya ada HP 26. Nah, kurang lebih seperti ini. Di rural masih ada 4,4% kalau kita wake yang belum punya apa namanya, belum punya listrik. Banyak nih. Oh, misalnya nih sex of head of household ya. HV 219. Misalnya kita HV 219. Ya, 84% dari rumah tangga itu kepala rumah tangga lah laki-laki. Ini sebenarnya menarik untuk analisis apa namanya ya, berdasarkan kepala rumah tangga gitu ya. Ini uh, masih sedikit sebenarnya penelitian yang mencoba melakukan dari lensa lensa gender gitu. Masih banyak yang bisa di uh, apa namanya, bisa dieksplor. Lebih 58%. Ini kurang lebih untuk data yang household ya. Jadi sebenarnya untuk household level data ini kamu bisa banyak cari di sini, dan bisa disesuaikan juga sih sebenarnya sama ini kuesionernya gitu. Jadi memang saya di sini approach-nya lebih ke pragmatis. Pragmatis dalam artian bahwa saya nggak coba apa ya beneran matching satu-satu, tapi memang sambil baca di file di sini, di file yang mana namanya ini nih, di file yang codebooknya ini, label variabelnya. Bisa coba sesuaikan juga sama sini. Itu. Oke. Okay. Mungkin pasti banyak teman-teman baik nanya, nggak apa-apa, wajar. Karena memang untuk menggunakan data ini memang agak trivial dan dia sifatnya memang nggak se-straightforward di suasana Sakernas. But I think ini bisa dipelajari. Oke. Oke. Tadi untuk yang household. Oke. Sekarang kita coba explore ke data apa ya, ini individual record ya. Coba saya mau cek dulu sama di file saya zaman dulu. Kalau nyari informasi ini Women's Questionnaire. Nah iya, kalau Women's Questionnaire itu masuknya di sini. Sebenarnya ini sih, atau mungkin yang lebih spesifik di BERT ya. BERT record itu BERT record di IBR ya, IDBR. Jadi kita masuk ke IDBR. BERT record. Kita lihat dulu di filenya. Nah, ini untuk berikut, jadi untuk apa ya, pengalaman melahirkan dan segala macam, ini
bisa. Maksud saya emang pakai ini sih. Seperti itu. Ya ada tentang family planning, using ya family planning, terus child dan segala macam. Memang ini again ini saya harus akuin agak tricky pakai data ini. Jadi kamu harus kayak triangulasi ya, ngecek antara questionnaire sama do file sama datanya itu sendiri. Tapi menurut saya sih yang paling akurat adalah kamu ngeliat datanya dan do file di label ini.